Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Karena hari ini ada yang ada permintaan, Bang, review Tony the Turkey itu kapan ya? Ini saya review ya. Karena ya agak lama, saya butuh persiapan ya. Requestnya itu banyak Pak ya, jadi mohon maaf ya, mohon bersabar ya. Saya usahakan secepat mungkin ya. Saya nggak ngejar monster-monster yang monster saya yang di cavern yang mau tak pakai itu nggak ngejar ya, karena tertutup oleh itu kalian yang minta review. Tapi alhamdulillah saya suka banget kalau ada kayak gitu. Kenapa ya? Alhamdulillah saya sudah punya celnya kayak gitu. Memang belum punya telur ya, baru punya cel. Jadi saya harus ngecraft dulu 2 hari di mana ya, di laboratorium. Habis itu 2 hari di hatchery. Jadi ya kurang lebih 5 harian ya. Cuman kalau udah punya telurnya ya mungkin requestnya bisa saya percepat ya, kurang lebihnya seperti itu. Tony the Turkey. Untuk skill-skillnya yang terbaik menurut saya seperti ini. Oh ya, buat kalian yang lagi main bounty-an ya, ya semangat lah kalian ya, semoga beruntung ya. Tadi alhamdulillah saya sudah ngekill 3 kali, dan sekarang saya sudah berada di League berapa ya, 5 mungkin ya. Ngekill berapa kali ya, 6 apa 5 ya, lupa saya. Ini 6 kayaknya, League 6. Baru berjalan 1 hari, belum ada ya, belum ada 1 hari penuh, baru 12 jaman. Udah ngekill 3 kali, dapat gems berapa, 75 ya, 75 gems. Lea gue 1 cuma 25 gems, Lea gue ketiga sama kelima kayaknya tadi 50 gems semuanya ya, alhamdulillah. Dan udah kebeli si siapa ya, ini Rogers 4 kali ya, dan sisa 200 ya. Ini masih ada bounty coin 15, ini nanti mau tak coba gasin lagi, siapa tahu dapat kill lagi, nggak kesampah sama orang lain ya. Terima kasih yang udah ngedoain. Nah, Tony the Turkey ini, kalau kalian tanya, Bang, Tony the Turkey ini bagus nggak? Masih bagus kalau untuk era sekarang, era viral ya. Kenapa era viral belum berakhir? Kalau era viral berakhir, Tony the Turkey ini kurang bagus, karena bisa dibilang untuk push trophy ataupun PVP ya, itu sebisa mungkin kalian pakai era 3 era yang terakhir. Contoh sekarang era viral season 4 ya. Nanti sebelumnya viral itu ada era Historia, dan sebelumnya Historia adalah eranya Multiverse. Nah itu, jadi ini masih termasuk 3. Nanti kalau viralnya udah selesai dan keluar era baru ya, jadi era Multiverse kurang kepake, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti yang terpakai adalah Historia, viral, dan sama yang baru era kedepannya tuh. Nah, ini masih worth it gak di rank up sampai 150? Kita akan coba lihat. Era Multiverse ini masih berjalan sekitar 1 tahun berjalan ya. 1 tahun apa sekitar 11 bulan ya, pokoknya sekitar segitu, 1 tahun berjalan. Untuk evolving trait, dia kebal dari tortur. Untuk level 100 ya, R0 itu sudah bagus sekali. Untuk apalagi untuk pemain pemula ataupun pemain comeback ya, kebal dari tortur itu adalah early game yang sangat mantap sekali. Dimana kebal dari tortur itu masih termasuk try terbaik sampai sekarang ya, try terbaik. Dan juga daripada dibandingin sama kebal dari kontrol, saya lebih milih kebal dari tortur. Kenapa? Dia akan kebal dari efek seperti Burn, Ignite, Poison, Bleed, Nightmare, Quicksand, Drowned, Sunburn, Shock, Nanovarius, Repetance, Curse, dan lain-lain ya. Itu akan kebal seperti itu ya, bagus. Jadi nanti Tony the Turkey ini akan hidup lebih lama lah ya kalau kebal dari tortur itu. Nah, kalau untuk level 110 atau R1 teman-teman bilangnya, Hardened, yaitu Tony the Turkey memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh meleset. Kalian tahu sendiri untuk trait seperti ini sebenarnya ada 3 urutan dan 2 penambahan. Contohnya seperti ini. Hardened peluangnya 20%. Di atasnya ada Taug yaitu 35%, dan ada lagi Bulwark itu 50%. Dan ada juga trait yang mirip seperti ini, contohnya seperti Demons, memiliki 20% sampai 25% peluang, dan juga kebal dari Burn dan Ignite. Jadi Demons dan Hardened itu lebih bagus Demons. Nah, ada Bulwark itu tertinggi untuk urutan seperti Hardened. Hanya saja ada Super Demons yaitu sama seperti Bulwark. Hanya saja Bulwark nggak kebal dari Burn Ignite, melainkan kalau untuk Super Demons dia kebal dari Burn dan Ignite juga. Alhamdulillah sekali ya, itu bagus sekali. Nah, kalau combo-combo trait seperti itu seringnya dikombo dengan trait support yang memiliki seperti Minor Blind, menurunkan penglihatan musuh sebesar 25%, memberikan blind untuk musuh, yaitu memberikan penglihatan musuh
dikurangi 50% dan juga attacker yang bisa mungkin memiliki sunburn dan juga dase itu menurunkan 15% untuk sunburnnya, kepercayaan diri musuh atau akurasi musuh, dan juga menurunkan akurasi musuh sebesar 25% untuk dase ya. Itu jadi nanti peluangnya ditambah 20% ditambah dase 25%, totalnya memiliki 45%. Ataupun memiliki trait seperti Super Demons, memiliki trait seperti 50% peluang, dan juga nanti ditambah dengan dikombo dengan Sunburn, Ninor Blind dan lain-lain yang tak sebutin tadi. Nanti ditambahkan kalau di atas 50% itu udah pasti sering sekali meleset, yaitu miss. Kalau kalian di dalam gamenya itu keterangannya miss. Jadi untuk efek tortur, efek kontrol, efek debuff, dan kerusakan yang diberikan oleh musuh, kalau keterangannya miss itu nggak ada yang masuk. Jadi bagus ya trait. Nah untuk level 130 ke atas ya, jadi teman-teman bilangnya R3 SC Area Random Protection, dimana Tony the Turkey ini adalah support yang bertipe controller. Maka untuk SC ini tidak jadi masalah. Memang kalau untuk SC yang warna hijau itu syaratnya Tony the Turkey harus jalan terlebih dahulu. Karena dia support ya, jadi jalannya itu sudah pasti sering sekali dia yang pertama dari rekan timnya. Jadi sering kali support dulu, baru habis itu attacker, dan yang terakhir adalah tanker ya. Untuk yang belum tahu, area random protection ini contoh ya. Itu dia memberikan efek trait positif protection. Jadi traitnya semua rekan tim itu nggak bisa dihilangin pakai skill yang disable trait, ataupun memberikan efek block positif trait protection. Jadi efek-efek positif yang dimiliki rekan tim itu nggak bisa dihilangin oleh musuh pakai skill yang seperti menghilangin semua efek positif yang dimiliki semua musuh. Nah itu, jadi efek positif proteksi itu seperti itu ya. Jadi di awal giliran nanti The Turkey menyebarkan ini random itu acak ya, pokoknya proteksi ataupun pengamanan ya, pengamanan untuk semua rekan tim, yaitu support bertipe buff ya. Untuk traitnya support tipe buff. Nah untuk skill-skillnya yang terbaik seperti ini ya menurut saya, yang tak pakai ini. Kalau kalian mau contoh silakan. No Who is the Turkey, skill ke-1 stamina 42, kodenya 2, sedang semuanya. Skill kedua elemen magic Gobble This, stamina 36, kodenya 1, itu sangat-sangat irit. Untuk skill ketiga Take the Caxiotore, stamina 40, kodenya 2, itu bisa dibilang sedang ya. Skill keempat staminanya 50, kodenya 2, itu staminanya bisa dibilang mendekati kebesar dan kodenya sedang juga ya. Tuh. Nah kalau untuk reliknya sendiri tak sarankan untuk charming parfumnya memakai seperti ini. Jika Tony the Turkey mati dan dia bisa hidup kembali dengan total darah 12.000 kalau reliknya level 1. Ini yang relik terbaik untuk Tony the Turkey ya. Flamera Essence, dan ini bisa kalian craft, tidak harus beli ataupun eksklusif, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah itu yang terbaik. Nah kalau untuk kalungnya mungkin tak saranin pakai seperti ini saja. Dia bisa memberikan efek pyrophobic shield untuk diri sendiri, ataupun pyrophobic itu seperti contoh dia memberikan efek pyrophobic berupa fire. Jadi dia hanya bisa dipukul dengan elemen fire. Selain elemen fire atau api, dia kebal, jadi kerusakan nggak ada yang masuk ya, seperti itu. Itu kegunaan pyrophobic. Hanya saja kalau pyrophobic itu ada banyak elemen, entah itu thunderphobic, waterphobic, banyak banget ya. Jadi nanti kalian lihat pyrophobic itu apa. Nah itu bisa dipakai 2 kali dan bisa nyembuhin diri sendiri ya, seperti itu. Dan dia bisa nge-recharge stamina untuk semua rekan tim ya. Itu bagusnya kalau pakai Antlerian Amulet. Jadi memang dia karena support ya, bisa nyembuhin diri, itu udah bagus, dan bisa memberikan stamina untuk rekan tim ya. Memang support tugasnya seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama Antrelian Amulet, dan yang kedua Flamera Essence, itu yang terbaik menurut saya untuk relik. Kalau kalian ganti ataupun ada yang terlebih baik yang bisa di craft, kalian contohin di komentar ya. Saya sangat suka sekali kalau ada yang gitu. Siapa tahu teman kita ada yang butuh ya, jadi bisa membantu rekan tim. Nah kalau untuk mutate rune atau enggak di mutate, Bang, kalau siapa ini namanya siapa itu, Tony the Turkey, rune-nya terbaik apa Bang? Rune-nya terbaik seperti ini, 3 biji yang paling atas. Untuk levelnya terserah, kecepatan dan juga penambahan darah. Kenapa saya pakai kecepatan? Karena controller dia harus jalan terlebih dahulu, dan juga bisa menambahkan ketebalan darahnya, dimana dia support bukan tanker ya, jadi darahnya tipis ya. Ini pakai yang paling atas, levelnya terserah. Bang, kalau nggak saya mutate, kalau nggak dimutate pakainya seperti ini, 3 biji
ya. Kalau di Mutata sama aja, yang paling atas 3 biji itu yang terbaik untuk Tony the Turkey. Nah, untuk skillnya, skill 1, 2, 3, 4 kita bahas di Dengguan, sekalian diuji coba. Langsung saja ke bawah, special skill ataupun ultimate. Teman-teman itu bilangnya ultimate-nya apa bang? Kalau Ancestor Awakening-nya apa bang? Ya. A time for family, ini waktunya untuk keluarga artinya. Nah, untuk skill ultimate-nya ini dia tidak bisa memberikan kerusakan ke musuh, melainkan dia bisa memberikan efek debuff dan juga kontrol, dan juga ya pokoknya bisa ngebantu tim ya, itu karena memang support ya. Dia ngehilangin semua efek positif yang dimiliki oleh musuh. Contoh, musuhnya punya space time, nggak bisa dipukul, hanya bisa diberikan efek, hanya efek kontrol dan juga efek tortur ya, atau efek debuff, tapi kerusakan nggak ada yang masuk. Nah, itu kegunaan space time. Ataupun musuhnya punya evasion, nggak bisa dipukul, nggak bisa dikasih tortur, nggak bisa dikasih kontrol, itu kan repot banget ya, evasion. Jadi semua trait-trait seperti itu, contoh memiliki regenerasi, double damage, triple damage yang warna hijau di bawah stamina musuh, itu efek positif. Dihilangin semuanya sama Tony the Turkey ya, dihilangin semuanya, dihilangin semuanya. Setelah itu biar bisa dipukul ya, makanya dihilangin. Setelah itu di try disable, contoh try seperti ini. Yang sebelumnya dia memiliki kebal dari kontrol ataupun kebal dari possession atau corruption, itu dimatikan. Jadi evolving trait seperti ini, itu semua musuh dimatikan selama 3 giliran ya. Jadinya monster musuh selama 3 giliran nggak punya trait sama sekali, dan diberikan mega possession jika sebelumnya punya trait, entah itu abominasi atau kebal dari possession ya. Jadi nggak bisa dikasih possession, makanya di try disable dulu, try-nya dimatikan selama 3 giliran. Untuk yang belum tahu mega possession ini, mega possession nanti teman-teman musuh ya, rekan tim musuh itu tidak bisa membedakan mana musuh mana rekan tim. Maka dari itu nanti musuhnya akan saling pukul-pukulan antar temannya sendiri ya, pukul sana pukul sini. Nah, di waktu itu kalian bisa mukulin musuhnya sepuasnya, antara memberikan tortur yang banyak ataupun memberikan efek debuff ataupun memberikan kerusakan yang banyak ya. Itu adalah waktu yang tepat, itu bisa membalikkan keadaan ya. Mega possession itu bagus sekali ya. Itu selama 2 giliran dia saling mukul rekan timnya sendiri ya. Ini bisa membalikkan keadaan, bagus sekali ya. Dan memberikan efek random negatif. Efek ini setelah dia memberikan try disable dan mega possession, dia juga memberikan efek random negatif. Contoh memberikan efek tortur, yaitu berupa sunburn, quicksand, nightmare, banyak. Entah memberikan efek debuff ya, vulnerable, daze, pokoknya banyak ya itu. Nah, Tony the Turkey untuk special skillnya bagus sekali, saya bilang seperti itu. Dan eranya juga masih terbaru, bisa dibilang seperti itu ya, karena masih worth it untuk sekarang era viral ya, kalau dipakai di PvP push trophy. Hanya saja kalau kalian punya Ancestor, lebih baik pakai Ancestor ya, Tony the Turkey. Elemennya kegelapan dan juga elemen magic. Speednya masih tinggi sekitar 12.000 ya, karena memang eranya masih multiverse, yaitu dia barengan keluar sama Ancestor Justice ya. Ini skill 1, now who is the Turkey, sekarang siapa adalah Turki ya. Dia memberikan kerusakan kecil sekali urutan pertama berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua musuh diberikan efek possession. Nah, ini sama seperti ultimate ataupun special skill, hanya saja kalau untuk possession 1 giliran, kalau untuk ultimate mega possession itu untuk 2 giliran. Skill kedua, dia memberikan kerusakan elemen magic yang sangat kecil sekali urutan pertama ya, dan memberikan efek random. Itu random itu acak ya, dan juga curse. Jadi ini curse-nya untuk semua musuh dan juga diberikan efek random. Contoh efek random itu apa? Bisa debuff, bisa tortur seperti curse, dan juga bisa efek kontrol, itu acak ya, seperti itu. Bang, curse itu apa? Curse itu ngehilangin 10% total darah musuh dan juga 10% total stamina musuh. Itu kalau untuk 1 giliran. Jadi kalau untuk giliran selanjutnya, jika masih terkena curse, maka darahnya hilang 2 kali lipat, yaitu 20%. Seperti itu. Skill ketiga sekarang, dia memberikan kerusakan urutan ketiga, bisa dibilang sedang karena ini dia support tanpa penambahan kerusakan, jadi ya bisa dibilang kecil saja. Berelemen kegelapan untuk 1 musuh. Setelah itu 1 musuh diberikan efek possession, mega possession, dan juga random efek negatif
ya. Mega Possession sama seperti special skill. Nah, hanya untuk satu musuh ya, tapi kalau untuk skill 3 Ale Nera, skill keempat. Dia memberikan efek random proteksi untuk semua rekan tim. Untuk diri sendiri dan memberikan efek mirror. Proteksi itu sama seperti trade tadi yang SC ya, itu sama. Terus yang skill mirror, dia memantulkan kerusakan. Contoh diberikan kerusakan sebesar 1M, maka 1M-nya dikembalikan ke musuh dan diberikan efek torturnya. Contoh memberikan tortur seperti burning. Monster musuh memiliki kerusakan burning, yaitu diberikan ke Tony the Turkey dan juga dikembalikan ke musuh. Itu bagus sekali karena Tony the Turkey memiliki efek kebal dari tortur ya. Nah, kalau untuk kalau untuk animasinya seperti ini masih worth it. Mau kalian rank up sampai 150 kalau sekarang ya. Mau dipakai di cavern boleh saja ya, boleh. Wah, untuk Tony the Turkey segini saja. Terima kasih yang sudah request, dan kalau mau memberikan kritik dan saran ataupun mau memberikan request ya, silahkan ketik di komentar. Buat yang mau join live ya, silahkan kalian join saya setiap hari live habis maghrib sampai jam 10 malam sampai ngantuk. Kalau tadi malam jam 11 belum ngantuk ya lanjut ya, seperti itu. Kurang lebihnya gini aja. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.